Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat, semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok sering disebut sebagai gagasan utama atau ide pokok atau ide utama atau pokok pikiran. Ciri-ciri gagasan pokok adalah sebagai berikut. Kalimat yang sifatnya lebih umum dibandingkan kalimat lainnya dalam paragraf, secara umum terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri apabila kalimat lain dalam paragraf dihilangkan. Gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Ciri-ciri gagasan pendukung adalah sebagai berikut. Dalam satu paragraf, biasanya terdiri atas beberapa kalimat, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, dapat berupa contoh data maupun pernyataan-pernyataan. Jika kalimat lain dihilangkan, maka gagasan pendukung akan sulit dipahami. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dari awal sampai akhir kalimat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir untuk menemukan gagasan pokok. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Yang ketiga, setelah menemukan gagasan pokok, maka kalian dapat menentukan gagasan pendukung. Kalimat selain gagasan pokok adalah gagasan pendukung. Berikut ini adalah perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf. Gagasan pokok, inti dari suatu paragraf, bersifat umum, hanya ada satu kalimat, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Sedangkan gagasan pendukung, penjabaran dari gagasan pokok, bersifat khusus, bisa lebih dari satu kalimat, tidak dapat berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihilangkan, maka sulit untuk dimengerti. Bu Guru akan memberikan contoh lebih lanjut melalui bacaan tentang keragaman budaya Indonesia dengan judul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sangat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf tersebut ada 6 kalimat dan gagasan pokoknya ada di kalimat 1, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan.
Selanjutnya kalimat kedua sampai dengan kalimat keenam itu adalah gagasan pendukung. Mengapa kalimat kedua sampai dengan kalimat keenam itu disebut gagasan pendukung? Karena kalimat tersebut menguraikan atau memberikan tambahan informasi dari gagasan pokok. Selanjutnya di paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf tersebut memiliki 7 kalimat, dan gagasan pokoknya berada di kalimat yang ketujuh, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian diuraikan atau dijelaskan melalui gagasan pendukungnya yang terdapat pada kalimat pertama sampai kalimat keenam, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kemudian kalimat ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Kalimat keempat, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Kalimat kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Dan kalimat keenam, bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, kalimat pertama dan kalimat keenam itu adalah gagasan pendukung. Kemudian gagasan pokoknya berada di kalimat ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Anak-anak hebat, sekarang sudah mengerti belum apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, sekarang silakan kalian mencari bacaan yang ada di buku tema, tentukan mana yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selamat belajar ya anak-anak, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat.